Suara Dian Podcast. You are listening to 107.2 FM. Suara Dia Radio. The best of campus radio. Balik lagi sama kita. Aku Putri. Dan aku Candika. Jadi di episode kali ini ke-14 kita mau ngebahas apa? Mau bahas mengenai pengumuman SBMPTN. Wah, kayaknya menarik banget nih ya topiknya. Kayak kalau ngedenger tentang SBM tuh rasanya kayak aduh, harap-harap cemas, ada deg-degan gitu nggak sih? Dia campur aduk gitu ya, Kak. Sumpah ya, kayak SBMPTN itu salah satu tes yang bener-bener diikutin sama semua orang yang mereka mau masuk ke PTN negeri gitu. Iya, jadi semua orang kayak saling berusaha untuk yang terbaik ya, untuk mencapai apa yang dia pengen. Kayak semuanya tuh bersaing gitu, berkompetisi, dan kayak aku nggak mau kalah nih sama mereka, sama teman sendiri aja, kayak aku nggak boleh nih kalah dari mereka gitu. Iya, benar-benar kayak emang persaingannya tuh ketat banget. Jadi ya pokoknya mereka saling berusaha untuk menyiapkan yang terbaik. Bener banget. Dan kamu tahu nggak sih pengumuman SBM di tahun ini kapan? Oke, sebentar lagi tanggal 14 Juni ya. Bener banget, tanggal 14 Juni itu bentar lagi banget nggak sih? Ya, berarti ini kayaknya angkatan 2021 pasti pada deg-degan semua. Bener-bener. Pasti dari mereka tuh ada yang rasa, aduh nanti gimana ya, aku lolos nggak ya? Terus pasti ada yang nggak bisa tidur 3 hari 3 malam nggak? Iya, sambil sholat gitu ya, tahajud ya. Iya, pasti mereka tuh diem di rumah. Terus suka, aduh nanti gimana-gimana gitu. Soalnya gak cuma harapan diri sendiri ya, pasti ada harapan orang tua, harapan keluarga gitu. Iya, karena nggak cuma dari kita doang kan. Iya, beratnya di situ karena ada harapan dari orang lain yang kita pegang gitu. Kayak kita tuh punya tanggung jawab besar gitu sama diri kita sendiri. Iya, bener Kak. Kayak nih, sharing dong pengalaman kamu yang tentang tahun kemarin nih. Kamu kan ikut SBMPTN tahun kemarin. Coba dong sharing dikit gimana perasaannya dari yang persiapan mulai mau ikut UTBK, terus pas UTBK-nya sendiri sampai ke pengumumannya gitu. Coba dong. Iya ya, aku kan angkatan 2020 ya. Nah, pas banget tuh lagi pertama COVID, ya kan? Bener. Itu tuh emang beda banget dari tahun-tahun sebelumnya ya, karena emang COVID. Jadi sempet ditunda SBMPTN-nya, Kak. Gitu ya. Iya, ditunda. Nah, waktu ditunda itu kan pasti pada bingung juga kan, terus ini gimana kelanjutannya gitu. Sampai UN juga kan nggak ada UN kan tahun 2020. Bener. Iya, terus ya udah kan waktu ada pengumuman akhirnya bakal diadain SBMPTN, ya tentunya ya persiapannya ya kalau aku sendiri ya persiapannya ya seadanya waktu udah deket-deket SBM-nya sih 2 bulanan paling persiapannya. Menurutku itu juga ya kurang maksimal sih ya Kak, sampai aku akhirnya nggak lolos SBMPTN itu. Tapi waktu SBMPTN itu bedanya selain dimundurin cuma ada TPS doang, karena kan mungkin biar mempermudah ya, situasinya kan emang lagi sulit waktu itu. Iya. Iya, jadi cuma ada TPS doang. Tapi bedanya lagi
kalau tahun sebelum-sebelumnya itu kan nunggu skor keluar dulu ya Kak. Kalau Kakak gitu. Tahun 2019 kayaknya nunggu skor keluar dulu baru kita nentuin mau Iya. lanjut mana kan. Benar. Jadi ada pandangan nih kalau dapat skor segini kira-kira kemana ya gitu. Nah tahun 2020 tuh nggak kayak gitu. Jadi kita waktu daftar langsung pilih mau kemana nih gitu. Pilih jurusan apa nih. Tanpa kita tahu dulu skor kita berapa. Nah itu tantangannya di situ. Jadi benar-benar milih sesuai aku mampunya di mana ya gitu. Jadi belum ada pandangan skornya berapa. Itu sih yang menurutku tantangan tahun 2020. Lumayan banyak juga ya tantangannya. Mulai Iya. dari ada COVID, terus SBM yang harus diundur, nggak ada UN, dan pasti banyak kayak kecemasan sendiri ya. Apalagi itu baru awal-awal COVID, pasti lagi serem-seremnya kan ya. Itu. Terus UTBK-nya kan harus di ini ya, kalau bisa di lingkungan provinsi sendiri gitu. Iya. Nah, terus ya biasa protokol kesehatan kan harus diterapin. Jadi waktu itu harus bikin surat keterangan sehat, harus bawa face shield, harus bawa apalagi sarung tangan, bawa hand sanitizer gitu. Terus jaga jarak juga waktu pelaksanaan tesnya itu. Wah, bener-bener beda banget ya. Terus kamu perasaan waktu itu gimana sih? Kan serem ya keadaannya, situasi juga kayak gitu. Deg-degan banget sih. Udah deg-degan gara-gara pandeminya, deg-degan gara-gara mau tesnya juga. Jadi, aduh super deg-degan ya, Kak. Takut. Takut banget ya. Iya, takut, deg-degan. Ya, gitulah campur aduk perasaannya. Tapi akhirnya bisa ngerjain soal sampai selesai, bisa ya akhirnya tetap sehat kan ya, nggak ada yang gimana gitu. Iya, alhamdulillah sih waktu tes sih lancar-lancar aja ya, Kak. Cuma emang belum rezekinya aja gitu. Kalau Kakak sendiri tahun 2019 tuh gimana dong? Ceritain dong, Kak. Aku juga pengen tahu nih. Waduh, 2019 tuh momen-momen yang menegangkan sih. Dan itu tuh terakhir UTBK yang nggak usah pakai surat-surat gitu kan ya. Oh iya. Pokoknya Terus? di 2019 tuh ya masih normal ya. Dan ada peraturan baru waktu itu. Kami tuh diberi kesempatan 2 kali buat tes. Jadi ada 2 gelombang. Kita bisa ngikutin 2 itu. Dan sebenarnya terserah. Iya, bisa 1 kali juga boleh, 2 kali juga boleh. Dan itu bisa ngasih kesempatan lebih buat kita buat menghasilkan nilai yang lebih tinggi gitu kan. Buat Memaksimalkan gitu ya, Kak? bisa maksimal gitu. Kita bisa milih mau pakai tes yang pertama atau yang kedua itu bisa. Gitu. Jadi bisa milih nilai yang paling tinggi gitu. Ya, bisa. Keuntungannya tuh di situ gitu. Iya. Ya, lumayan juga sih Kak ya, bisa ada dapat kesempatan 2 kali gitu. Jadi kita bisa lebih maksimalkan nilai kita di mana. Iya, benar banget. Tapi ya walaupun kayak gitu pasti saingannya lebih berat lagi. Soalnya kan 2 kali tes, terus 2 kali nilai yang berbeda gitu. Pasti saingannya tuh wah banget. Iya sih, emang ya semuanya tuh pasti ada plus minusnya ya Kak. Terus pas udah selesai tuh rasanya kayak akhirnya aku bisa ngelesain tes ini. Dan tahu sendiri kan ya soal UTBK tuh pasti susah-susah banget. Ada levelnya tersendiri gitu. Ada yang paling gampang, terus ada yang paling susah. Iya, ada yang menengah juga. Aduh. Terus habis itu tinggal mikirin kita mau masuk ke universitas mana, ke prodi mana gitu. Itu tuh kayak aduh, aku harus benar-benar milih yang terbaik, jangan sampai aku salah gitu kayak Ya salah langkah gitu ya Kak. kita tuh harus survei dulu kayak di universitas yang mau ambil
ini tuh ada kuota berapa sih, terus persaingannya seperti apa, itu tuh benar-benar harus dipikirin banget sih. Jangan asal aku mau di universitas ini gara-gara ini tuh terbaik, terus atau Iya, gara-gara apa gitu tuh nggak bisa kayak gitu. iya sih. Berarti sama juga dong ya, sama nggak jauh beda sama angkatan 2020, walaupun kalau tahun 2019 skornya keluar dulu, Heeh. tapi tetap harus dipertimbangkan juga ya Kak, nggak asal pilih doang ya Kak. Iya, kalau asal milih mah nanti kurang lah ya peluang buat masuk ke universitasnya gitu. Berarti sama-sama sih, sama. Ya nggak jauh beda. Kita tetap harus pilih sesuai kemampuan kita ya Kak. Nggak bisa asalan. Yang penting terkenal nih gitu, nggak bisa kayak gitu. Apalagi dari teman gitu, apa ngikutin dari teman. Ya, Aku mau masuk ke prodi ini deh. Aku juga deh gara-gara teman. Nggak bisa kayak gitu karena kan ini udah mulai masuk ke dunianya kita gitu, nggak bisa ngikutin teman. ya bener Kak. Kita yang nentuin apa yang mau kita capai nih, jadi nggak bisa antara satu dengan yang lainnya tuh nggak bisa sama, nggak bisa ikut-ikutan doang ya Kak. Bener banget. Wah, TBK, SBM itu merupakan satu hal yang wow, kayak menentukan nasib kita gak sih buat kedepannya gimana. Kak, ini pasti yang angkatan 2021 tuh pada deg-degan semua nih. Aduh, kaget Itu juga sih. bentar lagi banget loh. Seru loh Kak, waktu deg-degan itu seru loh menurut aku. Bener, ada deg-degan, ada kayak aduh gimana nih, gimana gitu kan. Ya, ada rasa cemas kalau nggak masuk gimana ya, mau kemana ya gitu. Terus kita juga harus bikin plan kan, plan B-nya gimana nanti setelah misalnya nih kita nggak masuk, terus kita harus ngapain, kita harus ikut ujian mandiri atau ujian yang lainnya gitu. Ya benar-benar Kak, plan itu harusnya sih udah ada dari sebelumnya ya Kak. Kalau biar lebih mudah, biar kita nggak terlalu pusing waktu nanti ternyata nggak lolos ya. Mungkin kemungkinan terburuknya nggak lolos, kita punya plan selanjutnya gitu. Biar nggak ketar-ketir juga ya, harus mikirin aduh nanti gimana. Kalau udah punya plan kan, wah ini kalau misalnya plan A nggak bisa, kita masih punya plan B dan plan C. Iya Kak, bener banget yang Kakak omongin itu. Dan buat teman-teman nih yang ikut di UTBK sekarang tuh harus tetap semangat ya, harus tetap semangat, terus banyak-banyak berdoa biar bisa lolos. Dan buat yang nanti nih kemungkinan terburuk nggak lolos di tahun ini, masih bisa punya cara, masih banyak kesempatan. Iya Kak, bener banget. Bisa masuk ke universitas lain juga gitu. Iya, kita harus tetap gimana positive thinking ya. Mungkin rezekinya bukan di situ, mungkin ada yang disiapkan lebih baik oleh Tuhan seperti itu. Jangan putus asa, intinya seperti itu. Nah, benar-benar harus tetap semangat ingatnya. Yang penting kita udah berusaha, bener gak Kak? Bener banget. Berusaha tuh terpenting sih. Iya, sama restu orang tua. Aduh, itu juga harus. Pasti doain ya Kak, gak mungkin gak dong. Pasti dong, itu harus. Masa ya orang tua nggak mendoakan anaknya sendiri gitu. Iya, betul banget. Ini karena waktunya udah lumayan cukup lama ya. Mending kita udahin dulu kali ya. Iya, kita udahin dulu. Nanti kita bisa ngobrol lanjut lagi lain kali. Yups, bener banget. Dan aku Putri. Dan aku Cantika. Sekian dari kami dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.